Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu semua. Pagi Ibu Kades. Hari ini kita akan bermusyawarah bersama PT Hijau Lestari. Mereka ingin mendukung pembangunan desa kita agar lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mungkin Bu Devin bisa menjelaskan programnya, Bu. Baiklah, selamat pagi Ibu sekalian. Pagi Bu. Terima kasih. Di sini ada dua program utama dari PT kami. Yang pertama ada penghijauan desa dengan 1000 pohon dan ada penyediaan taman baca dengan 300 buku. Dan saya ingin bertanya, menurut ibu-ibu sekalian, program mana yang paling mendesak? Mungkin kita tanya kepada ibu-ibu yang ada di sini ya Bu Devin. Mungkin yang pertama itu dari Bu Mutia, bagaimana kondisi posyandu saat ini? Dan menurut Ibu Mutia, apakah penghijauan bisa membantu kesehatan anak-anak? Ya, betul sekali Bu. Jadi di desa Durian ini masih banyak sekali anak balita yang kekurangan gizi. Jadi sungai-sungai di kampung kami itu jadi tercemar oleh sampah seperti itu, sehingga mempengaruhi kesehatan anak-anak di kampung kami. Kalau lingkungan hijau, tentu anak-anak itu bisa lebih sehat, ya kan? Saya juga ingin bertanya nih sama ibu-ibu semua, apakah kalian itu siap ikut kerja bakti membersihkan lingkungan kalau program penghijauan ini dijalankan? Mungkin hanya itu aja sih Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Mutia selaku dari program posyandu. Selanjutnya dari Ibu Stepi, bagaimana Bu pandangan Ibu dari PKK, terutama itu tentang pendidikan? Baik, terima kasih Bu Kades. Nah, di sini untuk anak-anak itu sekarang tuh lebih bermain gadget daripada membaca buku. Nah, taman baca ini juga menjadi solusi penting untuk anak-anak di desa Durian ini. Kami selaku PKK juga siap mengelola dan siap untuk mendampingi. Nah, untuk itu saya ingin bertanya kepada Ibu Devin selaku PT Hijau Lestari, apakah ada rencana kegiatan pendukung seperti lomba baca atau mendongeng agar anak-anak itu lebih tertarik? Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat bagus Ibu Lestari. Tentu saja kami akan mendukung kegiatan yang penting. Bu, kalau menurut saya program ini itu sudah bagus ya Bu. Tapi saya ingin berkata jujur ke PT. Ada nggak sih jaminan kalau pohon itu tidak hanya ditanam lalu ditinggalkan begitu saja? Karena banyak nih program sebelumnya yang berhenti di tengah jalan. Saya mengerti Bu Cindy. Kami berencana akan menanam pohon bersama warga. Kami akan membentuk kelompok hijau desa untuk merawat. Apakah ibu-ibu bersedia bergabung dalam kelompok ini? Dan kami juga akan mendukung taman baca untuk perlombaan membaca atau mendongeng. Dan kegiatan rutin PT kami akan memberi insentif untuk kegiatan. Itu solusi yang sangat bagus Ibu. Jadi saya ingin bertanya dulu nih sama Bu Stepi selaku perwakilan dari ibu-ibu PKK ya. Kalau PKK sibuk mengurus taman baca, apakah ada dukungan dari remaja atau Karang Taruna untuk ikut membantu? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mutia. Tentu saja bisa. Kami akan melibatkan remaja desa dan bahkan saya ingin juga bertanya kepada Bu Cindy. Kalau ada jadwal tiket untuk taman baca ini, apakah warga bisa ikut serta? Ya, kalau benar ada pendampingan dari PT, saya sih yakin warga itu mau berdirikan juga. Tapi saya mau tanya balik nih ke Bu Kades. Apakah nanti pemerintah desa juga akan ikut mengawasi agar program ini tidak akan sulit?
Tentu saja Ibu Cindy, desa itu akan mengawasi. Bahkan saya sendiri ingin bertanya ke semuanya, apakah kita di sini semua sepakat bekerja sama agar program ini berhasil? Sepakat. Kerjasama Desa PT Ibu PKK dan Ibu Posyandu adalah bentuk keberhasilan untuk desa kita. Apakah kita siap menjadikan desa ini contoh desa hijau dan cerdas? Siap. Warga akan ikut menjaga demi anak cucu kita. Menjadi fasilitator di masyarakat itu bukan sekedar menyampaikan materi, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa membuat suasana diskusi nyaman dan terbuka. Hal pertama yang penting adalah membangun rasa percaya. Kalau suasananya hangat dan tidak kaku, orang-orang akan lebih berani menyampaikan pendapat. Di sini fasilitator sebaiknya lebih banyak mendengar daripada berbicara, supaya tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dan masalah apa yang mereka hadapi. 2. Seorang fasilitator juga harus bersikap netral. Tugasnya bukan memutuskan tetapi mengarahkan agar semua orang bisa berbicara dan ide-idenya keluar. Cara yang paling efektif adalah dengan bertanya, bukan langsung memberi jawaban. Jadi, masyarakat merasa dilibatkan, bukan diarahkan secara sepihak. Ketiga, komunikasi yang jelas dan mudah dimengerti juga penting. Gunakan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan kebiasaan setempat. Fasilitator juga harus peka terhadap situasi. Misalnya, kalau ada peserta yang terlalu banyak berbicara atau ada yang diam saja, perlu diarahkan supaya diskusi tetap seimbang dan semua orang punya kesempatan. Dan selain itu, fasilitator harus siap menyesuaikan diri. Kadang rencana tidak selalu berjalan mulus, ada perubahan suasana atau kondisi di lapangan. Dalam situasi ini, begitu fasilitator bisa mengganti cara, misalnya pakai diskusi kelompok kecil, permainan, atau simulasi, agar suasana tetap hidup dan peserta tetap semangat. Baik, sekian, terima kasih.